Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Saya percaya pagi hari ini kita tetap bersemangat. Kita mau bersama-sama menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesannya seperti ini Bapak Ibu. Pesan Tuhannya buat setiap kita adalah jangan berjalan sendiri. Ya. Jangan berjalan sendiri. Ya. Kita sungguh sangat bersyukur untuk pesan dan untuk tuntunan Tuhan dalam kehidupan setiap kita, sekalipun pesannya yang datang adalah sebuah teguran ya Bapak Ibu ya, atau sebuah peringatan yang sangat penting buat setiap kita. Ya karena dikatakan jangan berjalan sendiri kan. Jangan-jangan gini Bapak Ibu, jangan-jangan ini yang Tuhan temukan bahwa hari-hari ini kita mulai berjalan sendiri gitu. Ya, tanpa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Jangan-jangan Tuhan menemukan kita sedang mengalami melakukan penyimpangan di dalam kehidupan setiap kita. Makanya Tuhan ingatkan jangan berjalan sendiri gitu. Ya, jangan-jangan kita sedang mengandalkan kekuatan kita hari-hari ini gitu. Ya. Pak Ishak sudah sampaikan pesan Tuhan ini kepada setiap kita Bapak Ibu. Saya percaya kita menangkap sesuatu ya. Ya ini sangat-sangat penting untuk kita sama-sama tangkap ya. Tuhan tegas mengatakan jangan berjalan sendiri. Ya, pertanyaannya seperti ini Bapak Ibu. Mengapa Tuhan sampai ingatkan ini kepada setiap kita? Itu yang sama-sama kita renungkan. Mengapa Tuhan sampai ingatkan ini kepada setiap kita? Ya. Ada dua alasan yang kita lihat sama-sama secara cepat Bapak Ibu. Pertama itu kita orang-orang percaya sangat mudah tersesat dengan sangat mudah terjebak oleh jalan-jalan si jahat Bapak Ibu. Ya. Kita orang-orang percaya sangat mudah tersesat dan mudah terjebak oleh jalan-jalan si jahat. Jangan salah bahwa ada banyak jalan buntu yang akan kita temukan Bapak Ibu. Ada banyak perangkap yang akan kita temukan waktu kita berjalan sendiri. Ya, kita sebagai gereja Tuhan diingatkan, digambarkan sebagai apa? Sebagai domba. Domba itu mudah tersesat Bapak Ibu. Domba itu tidak tahu arah kemana dia harus pergi. Domba itu selalu bergantung kepada sang apa Bapak Ibu? Sang gembala. Makanya Tuhan ingatkan, ini saya renungkan, Tuhan ingatkan jangan jalan sendiri. Kita itu mudah tersesat, kita mudah terjebak oleh perangkap-perangkap si jahat, oleh perangkap si musuh. Yang terlintas di dalam perenungan saya Bapak Ibu, kita itu domba itu sangat mudah tersesat. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua alasannya gini, ada konsekuensi yang besar yang harus ditanggung ketika kita berjalan sendiri. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah gini, kita tidak akan sampai kepada tujuan Tuhan. Konsekuensi yang kedua, penggenapan janji Tuhan itu tidak akan tergenapi dalam kehidupan setiap kita. Karena gini, karena kita mau jalan sendiri gitu. Ya. Kelihatannya memang sederhana, tetapi Tuhan katakan dengan tegas, jangan berjalan sendiri. Ada dampak yang besar yang akan kita alami waktu kita memutuskan berjalan sendiri Bapak Ibu. Ada dampak yang besar waktu kita memutuskan tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu kalau kita perhatikan ada banyak orang-orang percaya berjalan sendiri. Ya. Tidak sedikit kita menemukan orang-orang jatuh, salah arah, salah tujuan dalam kehidupannya. Bahkan salah memilih pasangan hidup. Ya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, di dalam inti pesan Tuhan, Tuhan sampaikan ini kepada setiap kita. Ini yang Tuhan tekankan kepada setiap kita. Dikatakan gini, apabila Musa saja begitu sadar betapa berartinya berjalan dengan disertai Tuhan. Tuhan juga ingin kita, umatnya di masa sekarang, menyadari betapa pentingnya berjalan disertai Tuhan. Tuhan mau ada gairah, kerinduan untuk disertai Tuhan itu masih membakar kita. Ya.
Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan gak akan pernah salah memberikan pesan kepada setiap kita. Katakan dengan Bapak Ibu. Tuhan temukan ini, Tuhan temukan bahwa ada tidak sedikit orang-orang percaya berjalan dalam kekuatannya sendiri atau berjalan sendiri tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Ya. Nanti Bapak Ibu dengarkan secara lengkap di YouTube ya. Ya, hanya dijadikan Tuhan sebagai pelengkap dikatakan seperti itu. Bukan sesuatu yang utama di dalam kehidupan orang-orang percaya itu sendiri. Ya. Lewat pesan Tuhan ini Bapak Ibu kita diingatkan lewat kehidupan pribadi Musa. Bahwa Musa sangat bergantung pada tuntunan Tuhan dalam kehidupannya. Ini menjadi dasarnya Bapak Ibu. Keluaran pasal 33 ayat 15. Keluaran pasal 33 ayat 15, apa yang firman Tuhan sampaikan di sini? Dikatakan seperti ini Bapak Ibu, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ya, sekali lagi Bapak Ibu ya. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat apa? Dari sini. Ya, latar belakang dari perikop ini Bapak Ibu sudah disampaikan oleh Pak Ishak ya, sudah secara sangat lengkap ya, sudah dijabarkan untuk kita, untuk setiap kita. Bahwa intinya gini Bapak Ibu, intinya Tuhan marah sebenarnya. Tuhan marah terhadap sikap dan perilaku bangsa Israel pada saat itu ya. Ya, mereka melakukan penyimpangan, mereka berubah setia kepada Allah. Dengan apa? Dengan membuat patung. Ya, patung emas Bapak Ibu untuk mereka sembah, untuk mereka jadikan Allah bagi hidup mereka. Ya. Kita bisa lihat di pasal 32 Bapak Ibu ya, secara cepat saja Bapak Ibu ya. Di pasal 32 ayat 7 sampai 8. Kita mundur satu pasal Bapak Ibu ya. Apa yang dikatakan di sana? Di ayat 7 berkata seperti ini Bapak Ibu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah. Sebab apa? Bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah apa? Telah rusak lakunya. Ayat 8. Segera juga mereka apa? Menyimpang dari jalan yang diperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan apa? Korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Betapa rusak dan bodohnya umat-umat Tuhan pada masa itu Bapak Ibu. Mereka kehilangan akal sehat. Mereka tidak bersyukur dengan penyertaan Tuhan pada saat itu ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka membuat patung Bapak Ibu. Buatan tangan mereka sendiri, patung tuangan dikatakan. Sehingga kemarahan itu berdampak sangat besar kepada bangsa ini. Apa keputusan Tuhan? Keputusan Tuhan memutuskan untuk tidak menyertai perjalanan mereka untuk menuju tanah perjanjian. Ya. Kita lihat di pasal 33 ayat 3 Bapak Ibu. Tuhan dengan tegas menyampaikan itu, pasal 33 ayat 3. Bagian tertentunya saya bacakan Bapak Ibu. Dikatakan gini, sebab aku tidak akan berjalan, dikatakan situ. Ya. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk. Supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Itu dampak yang terjadi. Ada keputusan Tuhan. Tuhan bilang aku tidak akan menyertai engkau. Aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Akibat apa? Akibat perilaku, akibat sikap yang salah. Sikap yang menyimpang, sikap yang tidak setia kepada Tuhan. Tetapi kalau kita kembali kepada dasar ayat pesan Tuhan Bapak Ibu. Musa dengan sepenuh hati datang sama Tuhan. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini luar biasa sekali Musa Bapak Ibu. Seorang pemimpin, seorang hamba Tuhan yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Ini yang kita perlukan di dalam kehidupan setiap kita. Mengandalkan Tuhan. Ada dua hal yang disampaikan Pak Ishak Bapak Ibu ya. Secara cepat Bapak Ibu ya.
Yang pertama itu disampaikan adalah menjadi orang percaya yang selalu minta tuntunan Tuhan. Seberapa kita yang rindu Bapak Ibu untuk selalu meminta tuntunan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Saya percaya setiap kita, setiap saat, setiap detik kita harus minta tuntunan daripada Tuhan. Yang kedua, menjadi orang percaya yang sadar akan haknya. Betapa luar biasanya kemarin ya, udah dijelaskan buat setiap kita Bapak Ibu. Pagi hari ini saya nggak panjang-panjang lebar Bapak Ibu, kita akan belajar satu hal saja berkaitan pesan Tuhan dalam minggu ini. Ya, saya tidak akan jauh-jauh dari apa yang Pak Ishak sampaikan. Ini yang sama-sama kita tangkap, menjadi orang percaya yang tidak berhenti berharap pada pimpinan Tuhan. Ya, menjadi orang percaya yang tidak berhenti berharap pada pimpinan Tuhan. Dengan apa? Dengan gigih. Dengan kesungguhan hati Bapak Ibu. Saya mempelajari bahwa ini yang Musa lakukan. Musa tidak pernah berhenti untuk berharap meminta kepada Tuhan. Ya, kita bisa melihat Musa mendesak, Musa dengan sangat ngotot karena Musa mengerti sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan perjalanan bangsa Israel pada masa itu. Saya mau sampaikan Bapak Ibu, jangan sampai kita jangan pernah berhenti ya, jangan sampai kita memutuskan berhenti untuk berharap sama Tuhan. Jangan hari ini kita berharap, besok gak berharap. Jangan hari Minggu kita berharap, minggu-minggu selanjutnya kita gak berharap. Setiap waktu, setiap saat kita harus berharap sama Tuhan. Karena sangat bahaya waktu kita berhenti berharap sama Tuhan Bapak Ibu. Karena waktu kita berhenti berharap artinya kita sedang mengandalkan kekuatan kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu berapa kali Musa datang meminta dalam ayat ini sama Tuhan. Kalau Tuhan gak menyertai, kalau Tuhan gak membimbing, kami tidak akan berjalan. Ada kalanya gini Bapak Ibu, kadang-kadang kita sudah minta sama Tuhan. Ya. Ada kalanya kita sudah minta Tuhan sertai. Waktu Tuhan tidak nyatakan apa yang kita minta, biasanya apa yang dilakukan orang-orang percaya? Meninggalkannya. Berjalan sendiri. Kita bisa lihat contohnya di pasal 32 Bapak Ibu. Mereka memutuskan dengan membuat patung buatan tangan mereka sendiri. Mereka sedang memutuskan kita berjalan sama kekuatan kita sendiri gitu. Ya. Mereka tidak sabar menanti. Mereka tidak sabar menunggu. Waktu Musa pada saat itu lagi berjumpa dengan Tuhan. Mereka mungkin menunggu lama. Akhirnya mungkin saking lamanya Musa nggak turun-turun dari gunung Bapak Ibu. Ya sudahlah kita buat Allah sendiri saja. Itu keputusan yang sangat konyol Bapak Ibu. Mungkin kita hari-hari ini berdoa, minta tuntunan penyertaan Tuhan. Tak kunjung datang, tak kunjung terjadi dalam kehidupan setiap kita. Akhirnya kita memutuskannya sudah. Minta pertolongan dan kekuatan penyertaan kepada yang lain saja. Jangan salah Bapak Ibu, masih banyak orang-orang yang datang sama orang-orang pintar kok. Bukan pintar sebenarnya. Ya sama dukun seperti itu, masih nanya-nanya tentang itu. Masih minta penyertaan dan perlindungan. Kita lihat dasarnya Bapak Ibu. Keluaran pasal 33 ayat 15 sampai 16. Musa ini dengan gigih, dengan ngotot, ya dalam tanda kutip Bapak Ibu, untuk meminta Tuhan agar menyertai hidup mereka, perjalanan mereka pada saat itu ya. Ayat 15 sampai 16 Keluaran 33. Dikatakan seperti ini, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ayat 16 dikatakan gini, dari manakah gerangan akan diketahui? Ya, bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami? Sehingga aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Kita bisa melihat Bapak Ibu, Musa sangat serius dengan permintaannya. Ya. Karena Musa tahu resikonya. Dampaknya ketika Tuhan tidak menyertai perjalanan mereka. Mereka bisa gagal loh Bapak Ibu. Perjalanan mereka akan sia-sia. Perjalanan mereka akan menjadi perjalanan yang melelahkan. Makanya di ayat 16, Musa memberikan sebuah alasan. Dari manakah gerangan akan diketahui? Ya, bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena gini, bukankah karena engkau berjalan
bersama-sama dengan kami. Itu salah satu buktinya. Salah satu bukti bahwa Tuhan menyertai mereka adalah dengan gini. Dengan berjalan bersama-sama dengan umatnya pada saat itu. Apa bukti kalau kita disertai sama Tuhan Bapak Ibu? Ya kalau Tuhan menyatakan penyertaannya di dalam kehidupan setiap kita. Jadi jangan sampai kita berhenti berharap sama Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu di Amsal pasal 3. Amsal pasal 3 ayat 5-7. Apa yang firman Tuhan katakan di sini Bapak Ibu? Dikatakan seperti ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya. Ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan apa? Meluruskan jalanmu. Ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ada 3 bagian yang dapat kita sama-sama lihat di sini Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa kita tidak boleh bersandar pada pengertian kita sendiri. Kita tidak boleh bersandar pada pengertian kita sendiri. Ya, melainkan apa? Melainkan bersandar pada pimpinan Tuhan. Ini yang Musa lakukan Bapak Ibu. Musa tidak bersandar pada pengertiannya sendiri. Sekalipun Tuhan sudah pilih dia untuk menjadi seorang pemimpin. Pada saat itu ya Bapak Ibu ya. Tidak bersandar pada pengertian sendiri itu artinya Bapak Ibu jangan sampai kita mengandalkan hanya pengalaman kita. Mengandalkan pengalaman yang kemarin. Akhirnya apa? Karena dengan pengalaman itu kita lupa nanya Tuhan lagi gitu loh. Akhirnya kita gunakan pengertian-pengertian kita. Ya kita bisa terjebak Bapak Ibu kalau kita mengandalkan pengertian kita. Kita bisa salah jalan Bapak Ibu. Ya ini yang Musa lakukan Bapak Ibu, tidak bersandar pada pengertiannya sendiri ya. Yang kedua gini Bapak Ibu, bagian B. Harus mengakui dengan hati yang percaya bahwa kita tidak bisa melakukan apapun di luar Tuhan. Ada firman Tuhan yang berkata gini Bapak Ibu, di luar aku, di luar Tuhan, itu kita tidak mampu melakukan apapun. Itu ada di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 5 bagian akhir Bapak Ibu. Dikatakan di luar aku kamu tidak mampu berbuat apa-apa. Tuhan sampaikan jangan berjalan sendiri. Karena memang Tuhan tahu kita tidak mampu. Kita tidak akan pernah bisa berjalan sendiri. Kita harus sadar bahwa kita sangat terbatas. Kita memerlukan penyertaan Tuhan setiap waktu di dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin Bapak Ibu. Apa susahnya bangsa Israel Bapak Ibu mengakui tentang keberadaan Tuhan. Satu-satunya pribadi yang mampu menyertai mereka pada saat itu. Tapi pilihan mereka apa? Pilihan mereka adalah sesuai dengan keinginan mereka. Ya gua buat patung saja, gua sembah, jadikan Allah. Nah itu keputusan mereka, itu keputusan bodoh. Jadi liar Bapak Ibu. Musa sedikit jauh saja, bangsa itu jadi liar gitu. Ya kita harus mengakui dengan hati yang percaya. Jangan ragu. Jangan ragu bahwa Tuhan tidak akan menyertai, jangan ragu itu. Kalau Tuhan yang menyertai, kita akan sampai kepada tujuan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, perjalanan bangsa Israel itu masih panjang. Dan tujuannya itu jelas. Ada tanah perjanjian yang Tuhan janjikan, yang akan tergenapi di dalam kehidupan mereka. Tapi kita bisa melihat sikap mereka. Mereka tidak percaya sebetulnya. Mereka harusnya sadar dengan keterbatasan itu. Ya. Yang bagian ketiga, bagian C Bapak Ibu. Yang ketiga, jangan menganggap diri kita bijak Bapak Ibu. Atau jangan menganggap kita tahu segalanya gitu. Makanya penulis Amsal mengatakan jangan menganggap diri bijak. Kita rugi sendiri. Ya kita harus menghindari itu Bapak Ibu. Menentukan jalan kita sendiri. Kita harus menghindari itu. Jangan sampai merasa, oh ya saya tahu segalanya kok. Saya gak perlu belajar lagi, saya gak perlu tuntunan Tuhan lagi. Apalagi merasa diri peka Bapak Ibu. Tuhan gak ngomong, tapi tuh
Nyatakan Tuhan bicara gitu. Ya, karena kalau kita menganggap diri kita bijak Bapak Ibu, kita sedang lagi lagi coba membuat lubang yang besar, setelah itu kita lewat dari apa yang kita buat itu gitu. Kita sangat terbatas Bapak Ibu, kita sangat memerlukan penyertaan Tuhan setiap saat di dalam kehidupan setiap kita. Makanya kita bersyukur Bapak Ibu. Ya, Tuhan kasih pesan ini buat setiap kita sebagai satu peringatan. Ya, saya sih kembali kepada kehidupan saya pribadi Bapak Ibu, ketika Tuhan mengatakan jangan berjalan sendiri. Kita mulai andalkan kekuatan kita. Aku bisa Tuhan, aku bisa. Ya. Saya percaya setiap kita mendapat perenungan pribadi. Ya, setiap kita masing-masing Bapak Ibu. Ketika Tuhan berbicara lewat pesannya dalam minggu ini. Buat saya jangan sampai kita merasa Tuhan saya tahu menentukan langkah saya sendiri, itu bahaya sekali. Tuhan sudah tegas mengatakan jangan jalan sendiri. Artinya gini, Tuhan selagi menawarkan jalan sama aku ya. Kamu pasti akan sampai kepada tujuan. Kamu akan sampai kepada rencana yang telah kutetapkan bagi hidup kamu. Itu Tuhan sedang mau sampaikan kepada setiap kita. Jadi saya tidak akan panjang-panjang lebar Bapak Ibu. Satu hal ini yang sama-sama kita tangkap Bapak Ibu. Menjadi orang percaya yang tidak berhenti berharap pada pimpinan Tuhan. Saya percaya setiap kita boleh mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada pimpinan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.